Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan satu pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana pesan hadis atau sabda ini termasuk daripada Jawami'ul Kalim, yaitu tutur ucapan Nabi yang singkat, padat, tapi memiliki makna yang sangat luas. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan di sini, min husni islamil mar'i, termasuk baiknya Islam seseorang itu. Dikatakan Islam seseorang itu baik apabila apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi dia. Ketika sesuatu itu dilihat gak ada gunanya, sesuatu itu gak ada manfaatnya, baik itu daripada perbuatan atau ucapan, maka dia tinggalkan. Dia sudah dikatakan memiliki Islam yang baik. Berarti keislaman yang ada di dalam dirinya itu sudah baik. Ini apa yang disampaikan Nabi ini singkat, tapi maknanya sangat luas. Sehingga kalau kita mau merenungkan hadis ini, sebetulnya ini sangat tepat untuk apa yang kita lakukan pada saat-saat sekarang ini. Saat-saat sekarang ini, masa-masa sekarang ini, zaman ini, sekarang ini, kita pegangan kepada hadis ini saja. Kita ngikuti kepada ini apa yang disampaikan Nabi. Tinggalkan segala sesuatu yang gak ada gunanya, tinggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Nah, apa yang berguna bagi seseorang itu? Dan tentu kita juga mempertanyakan ya. Yang bermanfaat, yang berguna bagi seseorang itu apa? Waladhi ya'nil insan. Yang berguna, bermanfaat bagi seseorang itu disebutkan adalah apa? Yaitu ma yata'allaq bi darurati hayatihi fi ma'asyihi wa salamatihi fi ma'ajihi. Mengerjakan, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan untuk kehidupan dia di atas dunia ini. Apa yang menjadi darurah, satu kebutuhan, satu kepentingan bagi kita untuk hidup di atas dunia ini. Nah, contohnya seperti misalnya ya kayak kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan daripada diri kita, keluarga kita, ya. Kemudian juga mendidik daripada anak-anak kita, keluarga kita, apa segala macam itu darurah, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan di atas dunia. Kemudian mencari keselamatan untuk nanti di akhirat. Bagaimana supaya nanti saya selamat di akhirat?
Sudah. Itu saja yang perlu dilakukan oleh seseorang. Nah, maka termasuk yang disampaikan oleh firman Allah yang ada di dalam kitab Zabur, disampaikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Daud apa? Hakun alal akil an la yastaghila illa bisalah. Sudah menjadi keharusan bagi orang berakal itu dia tidak menyibukkan dirinya kecuali cuma 3 hal saja. Selain 3 hal ini sudah tinggalkan guys. Isi waktu kita untuk 3 hal ini saja. Apa yang pertama? Tazawwudil ma'ad, siap-siap mempersiapkan bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Itu dengan memperbanyak amal soleh, ibadah segala macam, memperbanyak bekal untuk kehidupan nanti di akhirat. Kemudian yang kedua, muqnatul lil ma'as, cari kebutuhan untuk kita hidup di atas dunia ini. Karena hidup di atas dunia ini kita masih membutuhkan, ya, kita butuh materi apa segala macam hidup di atas dunia untuk kita, untuk keluarga kita, apa yang wajib kita tanggung. Kemudian yang ketiga, qala buladatin bihalal, mencari kesenangan, kenikmatan, tapi dengan sesuatu yang halal. Boleh disamuni akhirat, ya, banyak amal ibadah, banyak berbuat baik, kemudian juga memenuhi apa yang kita butuhkan, namanya masih hidup di atas dunia. Juga kita masih mempunyai banyak kebutuhan ini itu segala macam, penuhi kebutuhan kita. Kemudian kalau mau mencari kesenangan, cari kesenangan dengan cara yang halal. Sudah. Selain semuanya itu tinggalkan. Ya, selain semuanya itu ditinggalkan. Semua yang nggak ada gunanya tinggalkan, nggak ada manfaatnya tinggalkan. Kalau kita melihat fenomena zaman sekarang ini kan, berapa banyak orang itu yang waktunya terbuang dengan tanpa tujuan yang jelas. Berapa banyak mereka itu yang waktunya terbuang dengan tanpa tujuan yang jelas. Dunia nggak dapat, akhirat juga nggak dapat. Dunia dia nggak dapat, akhirat dia nggak dapat. Nah, kita kasih contoh ya. Secara gampang saja kita berikan contoh. Ya. Berapa banyak anak-anak kita itu, anak-anak muda, atau mungkin yang tua-tua juga kabur, ya, sibuk waktunya HP-nan, dulinan game, ya, main game ada dalam hati. Ini kira-kira dapat apa? Dunia, yonda, akhirat juga tidak. Lah dunia dia dapat, walau akhirat dia juga dapat. Khususnya kalau yang kepada generasi muda ya, kita lihat, kita saksikan dengan maraknya rame nih warung-warung kopi apa segala macam itu. Ya kalau mereka duduk di situ, kemudian ada pembicaraan yang diomongkan kira-kira manfaat, ya, buat urusan dunianya lah, bisnis, pekerjaan nih, atau mungkin sekolah daring, masalah pendidikan, menurut segala macam perundingan musyawarah, ya alhamdulillah. Tapi kira-kira itu mungkin loh kan? Kira-kira mungkin kan? Kumpul bareng, arek nom-nom itu di warung, terus kemudian bahas sekolah ini, bahas pelajaran ini, perundingan musyawarah itu juga. Ya, ini dikatakan mereka seperti begini ini, lah dunia dapat, lah akhirat dia dapat. Keuntungan dunia dia nggak raih, akhirat mana? Masuk kira-kira perumbuan untuk bahas tentang masalah akhirat, bahas masalah agama, bahas masalah suruh wudu, bahas masalah mobilatul wudu. Mas aku ya bakal bisa nih. Ya sama sekali. Ya sama sekali. Ini yang sudah diingatkan oleh Nabi. Ini diingatkan oleh Nabi. Al-Imam Hasanul Basri beliau mengatakan, adrakna kauman kanu ala sa'atihim asfaq minkum ala dananirukum badarahimukum. Saya dulu mendapatkan sekelompok kaum, orang-orang baik di zaman saya, kata Imam Ghazali. Mereka itu sangat pelit terhadap waktu-waktu mereka.
Artinya mereka nggak mungkin menggunakan waktu-waktu mereka itu dengan sesuatu yang nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Sebagaimana kita sekarang ini dengan uang harta yang kita miliki. Kita punya uang, kita punya harta. Nggak mungkin kita itu mau menggunakan uang tersebut sesuatu yang nggak bermanfaat. Tidak mungkin. Uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, ketika kita mau membeli sesuatu, kita membelanjakan sesuatu, nggak mungkin loh. Melbu supermarket apa segala macam, asal kabeh tuku, kok digawe nggak digawe urusan beli pokoknya tuku di sini, nggak mungkin. Kita pasti akan membeli sesuatu yang manfaat bagi kita sehingga manfaat bisa dituku. Kan seperti begitu. Nah mereka dulu juga seperti begitu terhadap waktu-waktu mereka itu. Jadi waktu-waktunya itu betul-betul diperhitungkan. Diperhitungkan betul waktunya. Jadi jangan sampai ada waktu-waktu itu yang terbuang dengan sia-sia. Jangan sampai ada waktunya itu yang lewat nggak dapat apa-apa sama sekali. Bahkan dikatakan juga, ini yang perlu kita waspadai juga, min alamati i'radillah anil abdi ayyaj ala syuglahu fi ma la ya'lam. Manusia hidup di atas dunia itu, Pak, ada mereka itu yang memang orang-orang yang dekat, orang-orang yang dicintai oleh Allah, tapi ada juga mereka ini orang yang gak disenangi oleh Allah. Ada yang istilahnya Allah itu gak mau dengan orang tersebut. Allah itu berpaling dari orang tersebut. Gak mau kalau orang itu mendekat kepada Allah. Ada mereka yang Allah senang kalau orang itu mendekat kepada dia. Ada orang yang dicintai oleh Allah, Allah senang kalau mereka mendekat kepada Allah. Tapi ada juga orang-orang yang Allah itu gak senang, dijauhkan, dipalingkan oleh Allah. Nah, termasuk tanda orang yang dipalingkan oleh Allah, orang yang dijauhkan oleh Allah itu, Allah menjadikan kesibukan dia itu kepada sesuatu yang gak bermanfaat bagi dia. Ayat ala syuglahu fi ma la ya'lam. Allah menjadikan kesibukan dia itu gak ada sesuatu yang gak ada gunanya, gak ada manfaat. Yang gak ada gunanya, yang gak ada manfaatnya. Dan ini kita banyak melihat, kita banyak menyaksikan. Ada orang itu dalam kehidupan di atas dunia itu seakan-akan sibuk, sibuk, tapi ternyata kesibukannya itu nggak ada sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Istilahnya harta dunia dia dapat juga tidak, apalagi akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya. Ada orang yang memang dalam kehidupan itu kadang-kadang senang ngurusi orang, senang untuk ngurusi urusannya orang lain semua. Hobinya ya, hobi itu ngurusi orang. Hobinya ngurusi orang. Jadi mulai motor lu, boleh apa yang dibahas, apa sih ngurusi apa? Itu padahal sesuatu. Apakah dia mengerjakan seperti itu? Oleh bayaran ini, dapat upah, dapat bayaran, enggak? Dunia dia enggak dapat, akhirat juga enggak dapat. Ganjarannya apa enggak kira-kira? Enggak ada. Itu tanda yang seperti begini ini adalah orang yang memang dipalingkan oleh Allah. Allah nggak mau dengan orang yang seperti begini. Jadi seakan-akan dia itu punya kesibukan. Seakan-akan dia punya kesibukan itu, tapi diteliti, direnung dan dipikirkan, judul gede, lo besar, nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada artinya sama sekali. Ya kita bukan di sini nggak apa ngawak mojok apa segala macam, tidak ya, cuma menjadi bahan renungan saja. Menjadi bahan renungan saja. Ini jadi bahan renungan untuk kita semuanya, yang mudah-mudahan Allah selamatkan. Contoh saja saya sebutkan, nggak ada masalah di sini. Kayak mereka yang misalnya ikut inses ini, jadi tim sukses. Kira-kira apa mereka dapatkan kira-kira? Jujur saja, apa mereka dapatkan? Kalau yang dibela itu nanti ternyata berhasil, sukses, maju, kira-kira jadi apa? Jadi apa kira-kira? Itu tidak ada. Tapi banyak mereka itu melok, ya basic dekat-dekat yang oleh jabatan atau segala macam. Sehingga ya kami tidak oleh apa? Ya mohon maaf kadang-kadang ya oleh duit piro sih. Nilainya cuman seberapa? Coba kalau dipikirkan, digunakan untuk mereka bekerja yang serius. Mereka mau kerjanya sungguh-sungguh, kerjanya serius.
mungkin dia akan dapatkan bayaran, gaji, atau segala macam. Atau paling tidak kalau dia gunakan untuk luangkan waktunya untuk ibadah berapa banyak dia bisa mendapatkan pahala apa segala macam. Tapi ya itulah. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan, Allah jaga dan Allah lindungi kita semua. Nah, dikatakan juga di sini daripada ucapan ini yang kita ucapkan itu nggak akan hilang begitu saja. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucapkan dari seseorang kecuali ada malaikat raqib, malaikat atid yang selalu akan menulis. Dari ucapan satu huruf pun yang kita ucapkan ada pertanggungjawaban. Maka kalau kita akan ditanya lima fa'alta kadza, lima qulta kalimat kadza. Kenapa kamu mengatakan kalimat ini? Itu pertanyaan kita jawab. Kenapa kalimat itu kamu ucapkan? Apa alasan kamu mengucapkan kalimat tersebut? Kemudian akan ditanya lagi, apakah memberi manfaat kepada kamu ucapkan kalimat tersebut? Akan ditanya lagi, seandainya nggak kamu ucapkan, kamu akan mendapatkan bahaya atau tidak? Mencelakakan kamu atau tidak? Bahkan kita akan ditanya, seandainya kamu diam, mungkin kamu akan selamat. Bahkan yang terakhir kalimat akan diucapkan apa? Seandainya kamu gunakan untuk zikir, kan kamu akan lebih mendapatkan pahala daripada kamu ucapkan hal tersebut. Jadi kita diajak di sini untuk berpikir, merenung, berhati-hati terhadap apa yang akan kita sampaikan, terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, dulu pernah menceritakan juga ketika Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu, Nabi pernah melihat ada seekor unta yang keluar dari lubang jarum. Setelah keluar berusaha untuk masuk, ternyata nggak bisa. Nabi heran, tanya kepada malaikat Jibril, ini ada lubang jarum kecil, keluar unta, bisa keluar, tapi mau masuk kembali kok nggak bisa. Apa maksudnya Jibril? Jibril mengatakan yaitu ibarat ucapan apa yang dikatakan oleh umatku, ucapan itu. Apa yang sudah mereka lontarkan, apa yang sudah diucapkan, ya, dari mulut yang kecil ini bisa keluar hal yang besar. Sudah diucapkan, nggak mungkin disaur. Ditelan lagi, ya, PJB pesan WA ya, bisa ditarik mana ya, bisa ditarik mana, bisa dihapus, ditarik mana. Kalau ucapan ini sekadar metu, nggak mungkin ditelan, dilet mana itu nggak mungkin. Maka kita disuruh untuk berhati-hati, ya, berhati-hati, pikirkan apa yang akan dilakukan, pikirkan apa yang akan diucapkan. Kalau memang itu adalah satu hal yang positif, satu hal yang manfaat, maka ucapkan, kerjakan. Kalau memang itu satu hal yang tidak berguna dan manfaat, maka lebih baik kita untuk diam. Kita ganti dengan hal yang lain yang positif, gunakan untuk zikir, istighfar, atau sholawat yang lainnya. Atau kalau tidak bisa, minimal kita adalah diam. Ya, minimal kita adalah ada diam, karena diam itu juga menyelamatkan seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Kalau mungkin ada pertanyaan apapun juga, monggo silakan berkaitan dengan apa yang saya sampaikan atau hal yang lain, karena masih ujian juga. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan sampai lalu. Monggo. Kalau dulu waktu kita belajar di sekolah-sekolah itu kan ada agama amali sama agama bumi ya gitu ya. Itu apakah ada dasarnya seperti yang kita pelajari di dalam agama Islam? Karena kita sekolah agama amali terdiri dari Islam, Yahudi, Nasrani, agama bumi, Hindu, Buddha dan lain-lain. Itu apakah ada penjelasan di dalam agama kita Islam gitu? Jadi begini, memang agama itu ini ada yang dikatakan memang agama samawi itu maksudnya agama yang ada turunan kitab yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Itu namanya agama samawi. Jadi orang Nabi ini ada Rasulnya,
kemudian membawa kitab yang turun dari langit. Artinya kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi tersebut. Nah, itu disebut dengan agama samawi. Jadi seperti kita Islam ini, itu dikatakan juga agama samawi karena kita mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat sendiri kepada Nabi Muhammad. Begitu juga pengikut seperti mereka Yahudi, Nasrani. Nah, itu adalah apa? Agama-agama juga yang ada turunannya. Ada turunannya, pengikut daripada Nabi Isa, yang mana Nabi Isa itu mendapatkan kitab Injil, wahyu kitab Injil, walaupun sudah ada perubahan. Ya, walaupun Injil yang dibawa itu sudah ada perubahan. Jadi juga pengikut ajaran daripada Nabi Musa yang mengikuti ajaran Taurat Yahudi, atau pengikut ajaran daripada Nabi Daud, Zabur, atau daripada nabi-nabi yang lain. Karena selain daripada kitab-kitab itu ada juga lembaran-lembaran suhuf, ya, suhuf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul. Jadi mereka yang masih tetap mengikuti ajaran Nabi apa semuanya, yaitu dikatakan sebagai agama samawi. Walaupun semuanya itu sebetulnya sudah terhapus. Jadi syariat-syariat itu semuanya sudah terhapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad diutus, maka semuanya itu sudah masuk, sudah dalam hukum Islamnya itu sudah tidak lagi berguna, sudah tidak bisa lagi diterapkan. Tapi tetap mereka itu mendapatkan, ada berbeda dengan yang lain dalam hukum Islam. Seperti contohnya kalau mereka kita sebut istilahnya itu dengan namanya ahlul kitab. Ya, kita menyebut mereka itu dengan istilahnya ahlul kitab, pengikut daripada ajaran Nabi Musa, pengikut ajaran Nabi Isa. Kita sebut mereka itu dengan ahlul kitab yang masih murni. Nah, mereka itu nanti dalam hukum fikih bisa untuk dinyatakan sebagai orang-orang ahlul binnah. Bisa juga untuk sembelian daripada mereka itu juga dikatakan halal. Ya, sembeliannya mereka juga dikatakan halal. Bahkan kita seorang muslim boleh menikahi mereka ahli kitab. Ya, perempuan ahli kitab, pengikut Yahudi asli, pengikut Nasrani asli, dan masih banyak yang lainnya. Kalaupun yang tidak ada turunan ini, tidak ada turunannya, itulah yang mungkin dikenal tadi dengan istilah agama bumi atau semacam, itu tidak ada kitab yang mereka bawa itu yang seperti itu penjelasan untuk ini. Monggo kalau ada yang lainnya. Maka ini ya, sambil nyambung dengan apa yang kita sampaikan tadi, termasuk kalimat hikmah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Ini mungkin perlu juga kita jadikan ini pegangan dalam kehidupan kita itu. Luqmanul Hakim sudah mengatakan apa? Allah menciptakan kita itu mempunyai dua mata yang bisa untuk melihat. Maka hukumi sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita lihat, bukan dengan apa yang kita dengar. Ya, bukan dengan apa yang kita dengar. Kadang-kadang orang itu bisa menghukumi seseorang, menghukumi orang lain dengan sesuatu yang dia nggak jelas. Dia cuma dengar saja. Dia cuma dengar nggak perlu. Katanya gini, katanya gini. Satu hal yang nggak jelas. Dia cuma mendengar, tapi dia seakan-akan memastikan itu adalah hal yang apa? Pasti benar. Padahal kita itu punya mata, bisa untuk memastikan, melihat. Klarifikasilah dengan saya ini. Tanyakan bagaimana, betul apa tidak. Ini banyak terjadi permusuhan, banyak terjadi perselisihan, cuma gara-gara atas apa yang mereka dengar, nggak mencari kebenarannya, Nah, ini juga sesuatu yang nggak benar. Ini termasuk juga yang harus kita tinggalkan tadi, kita dulu malayani. Artinya sesuatu yang nggak manfaat, nggak perlu untuk kita dengar, itu nggak usah didengarkan, nggak usah kita hiraukan. Daripada kita dengarkan, kita hiraukan, tambah nanti
masuknya negatif kepada diri kita ini bukan sesuatu yang jelek ya. Maka sesuatu yang nggak perlu kita dengar juga nggak perlu kita dengar. Ya, sesuatu yang nggak perlu kita dengar nggak perlu kita dengar. Nggak perlu kita dengar, nggak perlu kita hiraukan. Ya, kita hanya dengarkan sesuatu yang perlu kita dengar. Bahkan kalau mungkin perlu kita nggak usah melihat kecuali sesuatu yang perlu kita lihat. Kita nggak usah mikir kecuali sesuatu yang perlu kita pikir. Itu saja. Apa saja yang kita nggak perlu kita lakukan. Perlu dipikir, perlu dilihat, perlu didengar, perlu diucapkan. Hal-hal yang nggak perlu. Buang semuanya ini. Ya, daripada nanti pemikiran sesuatu yang nggak mungkin nggak ada gunanya, melihat sesuatu yang nggak ada gunanya, mendengar yang nggak ada gunanya, atau mengucapkan yang nggak ada gunanya, maka lebih baik kita tinggalkan semua tersebut. Nah, ini ada cerita lain, diceritakan di situ Al-Imam Hasan bin Abi Sanan. Imam Hasan bin Abi Sanan pernah satu hari itu lewat di sebuah jalan, dilihat ada satu bangunan. Terus dalam hatinya itu tanya, kapan bangunan ini dibangun? Kapan ini dibangun? Dalam hatinya ternyata pikiran itu, kenapa ini dibangun? Ketika pulang ke rumah dipikir, aku mesti bangunan manfaatnya apa? Aku mesti bangunan manfaatnya apa bagi saya? Manfaatnya apa bagi saya? Gunanya apa? Bangunan gue toko, bener, punya siapa dan apa? Ngurusi apa gunanya bagi saya? Dia menghukum nafsunya itu dengan apa? Kalau gitu saya akan hukum nafsu saya, mengajak saya kepada sesuatu yang ada gunanya untuk puasa selama setahun. Ada ini misalnya, ini kalau kita lain bahan pentingnya sulit kalau kita lain. Karena kita juga mulus seperti itu. Hal dalam dengan itu sombong, berapa? Tapi sebetulnya nggak ada gunanya bagi kita itu. Itu mereka seperti itu menguasai nafsunya itu. Ini kok ngajak sesuatu yang nggak ada gunanya. Dihukum dilatih puasa selama satu tahun. Itu dilatih puasa 1 tahun.